Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan diri kita, untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai kita ini lalai. Jangan sampai kita tertipu dengan keindahan-keindahan, kesenangan-kesenangan dunia yang sementara ini. Mari kita berjuang untuk membersihkan diri kita dengan bersungguh-sungguh. Sering-sering berpuasa sunnah, sering-sering melakukan amal soleh. Usahakan selalu perbuatan kita ini kita jaga, kita hati-hati. Jangan sampai durhaka kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan, orang yang mensucikan jiwanya. Jadi orang yang menyucikannya jiwanya, sungguh beruntung. Jadi kalau kita ingin keberuntungan, yang sebenar-benarnya keberuntungan, ini kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin keberuntungan yang sebenar-benarnya, bukan keberuntungan yang menipu, kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi hidup di dunia ini digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi orang yang mengotori diri dengan perbuatan dosa, dengan kemaksiatan, dengan perjudian online, dengan perzinahan, dengan minum-minuman keras, dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini bisa mengotori diri. Dan ini rugi. Kita masih diberi kesempatan, waktu kita gunakan untuk maksiat, digunakan untuk mencuri, untuk korupsi, untuk perbuatan dolim. Ini rugi. Walaupun menurut perhitungan mereka mendapat keuntungan, tapi mereka ini orang-orang yang mengotori dirinya. Ini orang yang rugi. Sedangkan orang yang beruntung, orang yang mensucikan jiwanya. Jadi orang yang membersihkan dirinya. Ini orang yang beruntung. Hidupnya digunakan untuk kebaikan. Hidupnya digunakan untuk yang bermanfaat. Jangankan perbuatan itu mendatangkan dosa, tidak bermanfaat pun dia tinggalkan. Tidak sampai mendatangkan dosa, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, yang buang-buang waktu, yang tidak ada gunanya, buang-buang waktu yang sia-sia, ini dia tinggalkan. Orang yang mengisi waktu-waktunya ini dengan kebaikan-kebaikan, ini orang yang beruntung. Hidupnya diisi dengan kebaikan, banyak beramal, banyak bersedekah, banyak melakukan puasa sunnah, mengerjakan sholat 5 waktu, meninggalkan semua yang haram. Hidup mulia. Orang kalau berpegang kepada syariat Nabi Muhammad SAW, hidupnya mulia, beruntung.
kemuliaan yang sebenar-benarnya kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita mumpung masih diberi kesempatan hidup ini, gunakan sisa umur kita ini untuk mencari keridhaan Allah. Banyak berzikir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah di setiap keadaan. Gunakan betul-betul. Banyak memuji Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ini penting. Ini untuk membersihkan diri kita supaya kita beruntung. Keberuntungan yang sebenarnya itu kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, kita ini rugi. Sama saja kita mengotori diri kita, merusak masa depan kita, membuang waktu-waktu kita dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia menjaga betul waktunya. Dia tidak mau menggunakan waktu itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan mendatangkan dosa, tidak bermanfaat saja dia berusaha untuk dia tinggalkan itu. Ngomongin orang, fitnah, hibah, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat itu dia tinggalkan. Nonton tontonan yang tidak berguna seperti film-film yang penuh dengan kebohongan, dengan kemaksiatan. Ini buang-buang waktu semua. Film-film yang mendatangkan dosa. Apalagi film-film itu film-film porno. Ini mendatangkan dosa, merugikan. Waktu dibuang untuk mendapatkan dosa. Sedangkan orang yang betul-betul bertakwa, dia sangat berhati-hati menggunakan waktu ini. Karena waktu kehidupan ini sangat singkat. Sangat singkat. Coba kita perhatikan, orang kaya itu sebentar. Orang pangkat sebentar. Orang yang jadi raja sebentar. Orang miskin juga sebentar. Setelah itu berangkat ke kuburan, meninggalkan dunia itu. Sebentar, soge itu sedilut, gak suwe mari kono kuburan. Jadi raja ya sedilut, melarat ya sedilut, gak suwe, sabar. Melarat, miskin, ya sebentar. Dunia ini sebentar, cepat sekali. Setelah itu kuburan, meninggal dunia. Cepat sekali orang menjadi tua. Cepat sekali waktu berjalan. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan yang sebaik-baiknya, rugi. Rugi. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung, orang yang mensucikan diri jiwanya, orang yang membersihkan dirinya, orang yang menggunakan waktunya di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu hidup ini digunakan yang bermanfaat. Apalagi yang mendatangkan dosa, gak berani. Karena apa? Karena dia punya iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia berusaha dengan yang sebaik-baiknya, menggunakan sisa umurnya ini di jalan Allah. Karena dia tahu ini tujuannya ini bakal kembali, bakal meninggal dunia. Manusia ini bakal mati semua. Dia mikir, nah ini orang-orang yang beriman ini orang yang sangat cerdas, orang-orang yang beriman ini. Karena dia mempersiapkan masa depannya sampai di dalam kubur, sampai di akhirat, sehingga dia tidak berani berbuat zalim, tidak berani mencuri, tidak berani korupsi, tidak berani berbuat keji, tidak berani berbuat dosa, tidak berani judi online, tidak berani berzina, tidak berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktunya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang membersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya. Tidak berani mengotori,
Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, tak dalam ucapan, tak dalam perbuatan, dia banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi waktunya digunakan kebaikan, istighfar, mohon ampun kepada Allah, baca Al-Quran, digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kita ini penting sekali karena hidup di dunia ini sangat singkat. Sebentar, hidup di dunia ini sebentar. Gak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi harus kita hati-hati. Waktu yang kita lewati ini gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul bisa membersihkan diri kita. Istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, dengan perbuatan-perbuatan yang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, supaya kita beruntung. Usahakan digunakan waktu-waktu sisa hidup kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti lagu-lagu, musik-musik, itu dihindari. Perbuatan-perbuatan yang melalaikan, usahakan dihindari. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dihindari. Usahakan dihindari. Jangankan mendatangkan dosa, tidak bermanfaat saja, usahakan dihindari. Gunakan sisa hidup kita ini untuk yang bermanfaat, untuk yang mendatangkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ini penting supaya kita beruntung dengan keberuntungan yang sebenar-benarnya, bukan keberuntungan yang menipu. Orang kalau tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mikir-mikir caranya beruntung dengan otaknya sendiri, nggak bisa beruntung, malah rugi. Orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, dia korupsi, dia mencuri, dia berbuat keji, berbuat zalim, dia kira ini perbuatan menguntungkan. Korupsi, dikira dia bisa mendapatkan kekayaan yang besar, bisa mendapatkan kebahagiaan yang besar, bisa mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini tertipu. Setelah itu mereka mati. Nah ini kerugian. Kalau tidak mau ikuti aturan Allah, tidak bisa beruntung. Kalau mau ikuti aturan Allah, insya Allah kita beruntung. Kita ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang diperintah kita kerjakan. Sudah aman insya Allah. Hati tenang, pikiran tentram. Kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita ini teratur, tenang. Kalau kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup tidak bisa tenang. Pikiran sedih, bingung, gelisah, sumpah. Ini semua sumbernya gara-gara dosa. Akhirnya banyak tegang tak karuan, berbagai macam penyakit. Ini kadang-kadang sumbernya dari dosa. Penyakit-penyakit hati, berbuat dolim, berbuat kejam, berbuat sadis. Setelah itu bingung dengan dosa-dosanya. Nah ini penyakit, ini cari penyakit. Orang berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa mendatangkan kerugian. Dikira beruntung, padahal merugikan dirinya. Dirinya tidak bisa tenang, sedih, bingung, gelisah. Akhirnya penyakit hati, penyakit segala macam. Ini sumbernya kadang-kadang dari dosa. Maka dari itu banyak-banyak sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersihkan diri benar-benar, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kita bersihkan terus diri kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan banyak istighfar. Karena cepat sekali waktu, pagi malam, tidak kerasa tambah tua kita. Allah, ngeri. Kehidupan dunia ini dikejar dengan kematian. Manusia ini hidup di dunia ini dikejar dengan ajal. Bagaimana masih mau berbuat zalim,
masih mau korupsi, masih mau berbuat perbuatan yang haram. Padahal hidupnya ini sebentar sekali. Setelah itu meninggal dunia. Alangkah ruginya kalau tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya diisi dengan kemaksiatan, dengan kezaliman, dengan perbuatan haram, dia kumpulkan harta walaupun miliaran, triliunan, setelah itu mati. Tidak bisa dibawa, mati, meninggal dunia, masuk di dalam kubur, dipertanggungjawabkan semua perbuatannya yang ada di dunia ini. Allah, ngeri. Hidup sebentar, hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin sebentar, kaya sebentar, kehidupan dunia sebentar, setelah itu meninggal, berangkat meninggalkan dunia ini. Jadi hati-hati, jangan kita lalai, jangan kita anggap kita ini di dunia ini abadi, kekal. Dunia ini sementara. Dunia ini hanya tempat sementara. Jangan sampai kita lupa. Karena apa? Banyak orang-orang yang tertipu, lupa. Sehingga dia berbuat melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim, korupsi, mencuri, berbuat keji, berbuat perzinahan, minum minuman keras, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dekatnya ajal hidup manusia ini. Kadang-kadang yang muda meninggal. Iya, dianggap masih muda, mau berbuat maksiat. Kalau Allah sudah ngambil sekejap, organ tubuh manusia ini mengerikan, ada jantung yang berdenyut. Kalau itu berhenti, sudah. Walaupun masih muda, habis. Ini jantung duk berbunyi. Kita ini kalau di stop sama Allah habis. Jangan kira masih muda, sik dawa. Belum tentu. Kalau jantungnya di stop sama Allah habis. Pernafasan aja di stop habis. Serba lemah badan manusia ini. Jangan berani-berani berbuat dosa walaupun masih muda. Jangan berani-berani berbuat maksiat, jangan berani-berani berbuat yang haram, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani. Karena ini bahaya. Akibatnya bisa merugikan diri kita. Jangan sampai kita ini sengsara yang selama-lamanya gara-gara dosa. Jangan sampai. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Oh